Halo semua, kembali lagi di Sinema Diksi. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2018 dan mungkin kalian semua pasti sudah menontonnya. Film ini merupakan film garapan dari James Wan dan merupakan seri kelima dari The Conjuring Universe. Film ini berjudul The Nun. Film ini mengisahkan tentang seorang pastor dan seorang calon biarawati yang melakukan perjalanan ke sebuah biara di Rumania, di mana biara tersebut di dalamnya terdapat sebuah gerbang menuju neraka, yang mana di gerbang tersebut terdapat iblis yang sebelumnya diceritakan pada film The Conjuring 2. Iblis tersebut bernama Falak. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke ceritanya ya. Scene dimulai dengan menceritakan Loren tentang gambaran Falak, sang iblis berwujud biarawati yang mengganggu mereka dan keluarga Hudson di film The Conjuring 2. Lalu kita diajak untuk membahas kemunculan Falak dengan pergi ke biara Saint Carla di Rumania pada tahun 1952. Dua orang suster bernama Suster Victoria dan kepala suster yang tak disebutkan namanya berjalan melewati lorong gelap ke sebuah pintu kayu yang bertuliskan Finit Icdeo, yang artinya Tuhan berakhir di sini. Kepala suster pun masuk, sementara Victoria menunggunya di luar. Tak lama terdengar suara teriakan kepala suster. Kemudian dia keluar dalam keadaan terluka dan menyuruh Victoria pergi, sembari memberikan sebuah kunci. Setelahnya, dia terbunuh di sana. Victoria pun berlari ke sebuah kamar, tapi pada akhirnya dia memilih untuk bunuh diri, agar jiwanya tidak diambil oleh Falak. Keesokan harinya dia ditemukan oleh seorang pengantar persediaan yang bernama Francie. Scene berganti ke Vatikan. Di sana kita dikenalkan pada seorang pastor bernama Bert yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Petinggi Vatikan lainnya meminta dia untuk ditemani oleh seorang calon suster yang belum melakukan sumpah. Suster tersebut bernama Irene. Scene berlanjut ke sebuah rumah sakit Vincent di daerah Inggris, tempat suster Irene tinggal. Irene dipanggil oleh kepala suster dan diberitahu bahwa dia akan menemani Berg ke Rumania untuk melakukan penyelidikan. Di sana Berg memberitahu bahwa alasan dia mengajak Irene dikarenakan petinggi Vatikan mengatakan bahwa dia akrab dengan daerah tersebut. Namun, Irene menyangkalnya. Walaupun demikian, Berg menjelaskan bahwa semuanya pasti memiliki alasan. Singkatnya, mereka berangkat ke Rumania dan mendatangi rumah Francie untuk diminta mengantar mereka ke biara Saint Carla. Sesampainya di biara, hal-hal aneh pun mulai terjadi, seperti berkas darah yang masih segar dan juga jenazah Victoria yang ditemukan dalam keadaan duduk. Berg pun menemukan kunci di tangan Victoria yang mungkin bisa menjadi pemecah kasus ini dan menguburkan jenazah Victoria. Mereka memasuki biara dan bertemu dengan roh kepala suster. Hello? Namun mereka tidak menyadari bahwa suster yang mereka temui adalah mereka diizinkan untuk melanjutkan penyelidikan dengan syarat dilakukan pada pagi hari. Berg dan Irene pun setuju untuk menginap di sana, sedangkan Francie diminta untuk pulang dan menjemput mereka beberapa hari kemudian. Dalam perjalanan pulang keluar biara, Francie diganggu oleh roh. Namun Francie pun berhasil lolos darinya. Di biara Saint Carla, Berg dan Irene pun berbincang, dan diketahui bahwa Irene memiliki semacam kemampuan penglihatan yang membuat dirinya dipercaya oleh petinggi Vatikan. Irene pun bercerita bahwa dia selalu mengingat sebuah kalimat.
Mary points the way. Ikuti Maria, dan dia akan menunjukkan jalan yang benar. Burke juga teringat Daniel, seorang anak yang dulu dirasuki oleh iblis. Daniel dapat disucikan, dan iblis pun pergi darinya. Namun Daniel tidak dapat terselamatkan karena luka yang dialami. Ketika mereka tertidur, radio yang menyala sendiri membangunkan Burke. Dia juga melihat sosok Daniel yang mengarahkan dia ke pemakaman di depan biara. Karena terkejut, akhirnya Burke terjatuh ke dalam peti dan dia pun terkubur di dalamnya. Kemudian Irene bangun dan berjalan keluar, sampai akhirnya dia mendengar bunyi lonceng yang menandai seseorang yang terkubur dalam keadaan hidup. Meskipun dialihkan oleh Falak dengan membunyikan semua lonceng yang ada di pemakaman tersebut, namun dengan kemampuannya dia berhasil menemukan Burke dan Burke pun selamat. Ketika melihat ke arah peti, terdapat banyak buku yang mungkin bisa membantu penyelidikan mereka. Keesokannya mereka mendatangi kembali suster kepala, namun dia tidak ada. Di sana Irene mencoba untuk mencarinya. Di sebuah kapal, Irene melihat seorang suster yang sedang berdoa. Namun suster lainnya bernama Suster Oana muncul dan memberitahu untuk tidak mengganggu. Dia mengantarkan Irene ke sebuah kamar. Di sana, Oana menjelaskan tentang sejarah biara tersebut. Dulunya biara itu merupakan sebuah kastil yang didirikan oleh pemuja iblis untuk melakukan ritual membuka gerbang neraka. Ketika ritual tersebut hampir berhasil, pasukan Vatikan membunuh semua pemuja iblis tersebut. Gerbang pun akhirnya ditutup dengan menggunakan tetesan darah Yesus Kristus. Kastil tersebut akhirnya diambil alih oleh Vatikan dan dialihfungsikan menjadi biara. Namun pada saat Perang Dunia, bom dijatuhkan dan membuat beberapa bagian biara rusak, termasuk membuat celah lain untuk Falak terbuka. Malam harinya, ketika Burke membaca buku yang ditemukannya, ia berhasil bertemu kembali dengan roh suster kepala yang menyebutkan bahwa Irene sudah tersesat. Roh tersebut pun mencekik Burke, tetapi dapat ditahan olehnya. Setelah kabur dari roh tersebut, Burke melanjutkan pencarian Irene. Ketika sampai di ruangan pendingin, Burke diserang oleh sebuah roh. Namun Fancy datang dan memukul kepala roh tersebut. Fancy pun akhirnya ikut mencari Irene. Di sisi lain, Irene yang sedang tertidur, terbangun dan mengalami penglihatan supernatural kembali. Dia melihat seorang suster yang duduk dan berdoa. Suster itu pun melompat dalam kondisi tergantung seperti pada scene pertama. Hingga pintu pun terbuka dan sesuatu menggiring dirinya menuju pintu kayu. Ketika sampai di depan pintu, Falak menarik Irene ke dalam pintu, tetapi dia selamat setelah mendapatkan kuncinya. Oana pun datang dan menarik Irene ke dalam celah tembok. Dia pun menyuruhnya untuk menemuinya di kapel. Di sana, dia menemukan suster lain yang sedang berdoa dan sebuah gundukan kain putih. Ketika dibuka, ternyata dia adalah Oana. Tiba-tiba suster lain datang menyuruhnya untuk jangan berhenti berdoa. Sampai akhirnya Fancy dan Burke pun menemukan Irene sendirian bersama jenazah Oana. Tiba-tiba, jenazah Oana pun dirasuki dan melukai kaki Burke dengan salib yang dipegangnya. Namun jenazah tersebut dapat disucikan. Setelah itu mereka memutuskan untuk menutup gerbang neraka. Namun sebelumnya, Irene ingin dirinya mengambil sumpah terlebih dahulu. Perjalanan mereka dilanjutkan dengan mencari gerbang neraka dan cara untuk menutupnya. Sampai akhirnya mereka menemukan patung Bunda Maria, di mana jarinya mengarahkan ke sebuah tembok dengan lubang kunci yang cocok seperti kunci yang mereka bawa selama ini.
tembok itu merupakan tempat untuk menyimpan pusaka yang di dalamnya terdapat darah Yesus Kristus. Mereka kembali ke pintu kayu, dan di sana mereka dipisahkan oleh kejadian mistis di dalamnya. Burke yang tersesat melihat para roh lainnya yang seolah-olah berdoa. Sampai akhirnya, Burke berhasil meloloskan dirinya menggunakan api yang telah disucikan. Irene pun lalu dijebak untuk masuk ke sebuah ruangan yang terdapat pentagram dan roh di dalamnya. Francie mendengar suara teriakan Irene dari balik pintu dan membukanya dengan cara menembaknya. Di ruangan itu terlihat beberapa roh yang sedang berdiri, dan ketika mereka menyingkir, Irene sedang melayang di atas pentagram karena Falak telah berhasil merasukinya, dan juga melukai Francie hingga terlempar. Francie pun melihat pusaka yang masih dikalungkan Irene dan menggunakannya untuk membebaskan gadis tersebut. Namun setelah Falak keluar, dia melemparkan Irene ke ruangan lain yang berisi genangan air dan mencekik Francie hingga tersadarkan diri. Di ruangan tersebut, Irene terpisah dari pusaka yang dikalungkannya. Tak lama Falak muncul dan mencekik Irene. Burke datang dan mencoba mengalihkan Falak dengan berdoa. Ketika Falak teralihkan, Irene pun berhasil menggapai pusaka tersebut. Diam-diam dia memasukkan darah Yesus Kristus ke dalam mulutnya dan menyemburkannya ke arah Falak. Falak pun kembali ke neraka, dan gerbang pun berhasil ditutup. Francie tiba-tiba datang dan menyelamatkan Irene yang tenggelam. Keesokan harinya, mereka berdoa di pemakaman biara dan meninggalkan tempat itu. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, kita diperlihatkan dengan tanda salib terbalik di belakang leher Francie, sebagai tanda Falak berhasil memindahkan bagian dirinya kepada Francie. Di akhir film, ditunjukkan sebuah cuplikan bahwa Edward dan Lorraine sedang melakukan pengusiran roh jahat pada Francie dalam sebuah konferensi. Dan cerita pun berakhir di sini. Meskipun film ini kurang memberikan gambaran horor yang nyata, tetapi tetap film ini memiliki daya tarik tersendiri. Seperti plot yang unik, setting yang juga bagus, dan juga pendalaman karakter dari tiap-tiap tokoh yang cukup ciamik dan juga unik. Membuat film ini menjadikan salah satu film yang layak untuk kalian tonton. Kalau menurut kalian gimana? Layak nggak buat ditonton? Support aku terus ya, dengan cara subscribe, like, dan juga komen. See you in the next video.